orang menyuap dan memberi suap gitu ya. Dan yang menerima suap. Jahatnya di mana? Kan yang memberi senang, yang diberi senang. Jahatnya di mana? Orang bingung, gimana ya? Ar-rasyih murtasyih finnar. Ya. Yang menyuap, yang disuap masuk neraka. Gitu. Masuk neraka. Jadi mestinya yang menyuap, yang disuap masuk penjara, mestinya kan gitu. Penjara. Neraka lebih berat loh Bang Haji. Kewenangan ketika disalahgunakan dan kemudian dipertukarkan dengan imbalan, dipertukarkan dengan keuntungan pribadi atau orang lain, itu adalah kejahatan korupsi. Itu pengkhianatan Bang Haji. Bayangkan orang yang memberantas korupsi diberantas Bang Haji. Ya. Jadi kan lucu ya. Dan kemudian tidak dilindungi. Satu hal saya ingin menggambarkan bahwa kita nggak boleh takut sama orang yang berbuat jahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, take. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa juga Forza rahimakumullah. Kita tahu bahwa ketika peradaban manusia dimulai, itu berdirilah kerajaan-kerajaan. Maka ada sistem pemerintahan monarki, di mana raja adalah undang-undang, raja adalah hukum. Kemudian datanglah satu peradaban modern di mana John Locke membuat satu sistem pemerintahan trias politika. Jadi kekuasaan tidak berpusat pada seorang raja, seorang presiden misalnya, tetapi dibagi tiga. Ada legislatif yang tugasnya membuat undang-undang, controlling dan budgeting. Kemudian ada eksekutif, pelaksana daripada undang-undang tersebut, dan ada yudikatif, yaitu penegak hukum. Apabila ada eksekutif sekalipun legislatif yang melanggar undang-undang, maka penegak hukumnya adalah yudikatif ini, yaitu kehakiman, kejaksaan, kepolisian. Nah di Indonesia tahun 2004, di samping badan-badan institusi-institusi penegak hukum ini, didirikanlah sebuah lembaga independen yang bernama KPK, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Salah satu singanya waktu itu, ya, salah satu pahlawan KPK waktu itu yang sangat membanggakan bangsa ini karena hasilan dari pemberantasan korupsi betul-betul efektif, yaitu Novel Baswedan. Nah, sekarang beliau ada di hadapan saya. Tepuk tangan buat Novel Baswedan. Terima kasih Bung Novel udah hadir dalam podcast kami ini. Alhamdulillah, makasih. Jadi gini Bung Novel, biasa di sini itu pemirsa suka kepengen tahu kan bahwa idolanya ini seperti apa sih, keluarganya gitu kan. Ya. Dari bapak siapa, punya anak berapa, punya istri berapa ini. Pada kepengen tahu gitu. Kira-kira bagaimana bisa diceritakan susunan keluarga ini? Alhamdulillah, terima kasih Bang Haji atas kesempatannya. Jadi saya anak dari Bapak Salim bin Umar Baswedan. Salim bin Umar Baswedan. Ya, Salim bin Umar Baswedan. Saya 4 bersaudara Bang Haji. Okay. Saya anak nomor 2. Okay. Saya punya istri, alhamdulillah, anak saya 6. Anak 6. Dari satu istri anak 6. Satu istri, okay. Alhamdulillah. Dan saya pernah bekerja, sebetulnya kalau bekerja saya dari kelas 3 SMP saya pernah bekerja. Saya bekerja yang pekerjaan kasar. Ya, kelas 3 SMP saya pernah jadi kuli bangunan. Tapi itu di situ menunjukkan bahwa sepanjang kita bekerja dengan baik, tidak ada pekerjaan yang memalukan, yang buruk, gitu. yang buruk. Ya. Tapi bekerja itu adalah ikhtiar kita untuk menyambut rezeki, dan yang kedua menunjukkan karakter kita,
membangun karakter kita maksud Masya saya. Allah, Masya Itu Allah. keuntungan. Dan kemudian SMA saya bekerja. Saya bekerja kelas 2 SMA, bahkan saya punya usaha sendiri. Masih bekerja juga SMA. Ya, SMP bekerja sebagai kuli bangunan. Kuli bangunan. Oh, Masya Kelas Allah. 1 SMA saya punya usaha, saya bekerja sebagai di kerjaan paman ya. Tapi di situ saya sebagai mandor dan bagian pelayanan penjualan. Kelas 2 SMA saya punya usaha sendiri, mulai mandiri. Kelas 3 SMA saya punya beberapa karyawan lah gitu. Dan kemudian setelah itu saya masuk Akabri Kepolisian. Akabri Kepolisian. Akabri Kepolisian. Tahun berapa itu? 95 Bang Haji. 95. Ya, Oke. 95 saya Akabri Kepolisian dan kemudian saya menjadi perwira kepolisian dan kemudian saya bertugas di Bengkulu tahun 99. Tahun 2000 pernah bertugas di Aceh selama 1 tahun 11 bulan tepatnya. Dan kemudian 2007 tanggal 2 Januari 2007 saya menjadi penyidik di KPK. Tapi memang sebelumnya saya punya banyak pengalaman menangani perkara-perkara korupsi. Waktu di kepolisian? Di kepolisian Bang Haji. Jadi dulu itu ketika saya masih di kepolisian, saya punya beberapa pengalaman Bang Haji. Dan ini menarik, saya ingin sampaikan sedikit ya Bang Haji. Iya. Ketika saya menjadi Kapolsek Bang Haji, saya polsek di pinggir hutan Bang Haji. Kapolsek di Tepi hutan lah, di daerah Bengkulu Selatan ya. Tapi tempatnya itu betul-betul terpencil ya gitu. Ya. Karena wilayahnya luas, saya mencari waktu untuk datang ke masyarakat yang paling ujung lah. Dan kemudian saya melihat bagaimana mereka punya kehidupan itu sulit sekali. Karena banyak illegal logging, dan illegal logging itu membuat tanah pecah-pecah, sungai yang debitnya tadinya bisa diandalkan untuk angkut barang gitu ya, untuk pakai rakit gitu Bang Haji. Debitnya turun, akibatnya tanah pecah-pecah itu membuat mereka yang usaha perkebunan atau bercocok tanam ini perlu effort lebih. Akhirnya biayanya terlalu besar, pengangkutan yang biasanya dia pakai untuk dibawa ke pasar melalui sungai, kemudian tidak bisa lagi, dia harus sewa ojek gunung yang pakai rantai di bannya itu Bang Haji. Jadi mahal sekali. Akibatnya mereka kosnya besar, jualnya harganya tetap, banyak di antara mereka yang rugi dan lain-lain. Padahal saya tahu persis bagaimana hidupnya orang-orang ini sangat-sangat sederhana lah gitu, sangat-sangat kekurangan. Bahkan anaknya waktu itu ya Bang, ini tahun-tahun 2001, 2002. Anak-anaknya waktu itu nggak sekolah karena tinggal terlalu jauh dari ini. Saya melihat betapa dampak dari praktek ilegal, termasuk illegal logging, itu begitu berat. Dari situ kemudian saya berjanji untuk betul-betul melawan dan menindak semua pelaku illegal logging. Tapi alhamdulillah Bang Haji, ketika janji itu direalisasikan, saya mendapat kesulitan yang begitu luar biasa. Kenapa? Karena dimusuhi Bang Haji. Pastilah. Contoh itu. Dan kemudian saya pernah juga melakukan penegakan hukum terkait dengan judi, sebagaimana lagunya Bang Haji itu. Judi gitu kan. Saya nggak betul nyanyi, takut jelek sekali kan. Malu deh Bang Haji. Saya tahu persis orang yang ikut main judi itu banyak orang-orang yang pekerja kasar, penghasilannya sangat terbatas. Dia kerja pagi sampai sore dapat penghasilan, main judi habis uangnya, pulang nggak punya uang, ribut sama keluarganya, atau mungkin bahkan mencuri, masalah sosial. Padahal waktu itu perjudian banyak setoran Bang Haji dengan penegak hukum. Saya berantas juga, dimusuhi juga, alhamdulillah Bang Haji. Tapi kesusahan-kesusahan itu, dan satu lagi narkoba. Narkoba juga waktu itu saya tindak karena waktu itu begitu luar biasa dan dimusuhi lagi. Tapi ketika saya bekerja dan dimusuhi dan tetap konsisten untuk melakukan kebaikan, yang ada di situ membentuk karakter Bang Haji. Dan saya beruntung karena melalui proses-proses itu, yang di situ akhirnya mendidik diri saya menjadi pribadi yang lumayan agak baik lah gitu ya Bang Haji ya. Cerita sekitar begitu Bang Haji. Dan setelah itu saya di KPK, saya bertugas untuk sebagai penyidik Bang Haji. Saya mulai dari penyidik pemula sampai menjadi penyidik ahli, penyidik utama ahli. Jadi kemudian saya banyak menangani beberapa kasus yang besar, dan di situ tergambar sekali
praktek korupsi itu begitu jahat luar biasa. Orang mungkin bisa melihat korupsi itu jahat. Saya pernah nanya Bang Haji sama orang, jahatnya korupsi di mana? Bingung jelasinnya. Bahkan saya bilang begini nih Bang Haji, orang menyuap dan memberi suap gitu ya, dan yang menerima suap, jahatnya di mana? Kan yang memberi senang, yang diberi senang, jahatnya di mana? Orang bingung, gimana ya? Padahal menyuap itu menyerang kehormatan atau merusak integritas atau harkat martabat aparatur pejabat negara. Dirusaknya dia. Dalam perspektif hukum Bang Haji. Itu di KUHP itu bab 8. Itu disebutkan dalam bab kejahatan terhadap penguasa umum. Artinya apa? Orang kalau menyuap aparatur, dia berbuat jahat kepada aparatur. Masalahnya aparatur yang menjadi korban kejahatan nggak pernah ada yang melapor Bang Haji. Bang Haji pernah dengar nggak? Nggak pernah, saya juga pernah dengar. Kalaupun ada sangat-sangat jarang. Nah, ini kesadaran bahwa aparatur atau pejabat negara itu adalah orang yang diberikan kedudukan mulia, dihormati, terus kemudian harkat martabatnya dijaga oleh negara. Itu belum banyak. Bahkan kalau kita lihat dalam praktiknya ketika pejabat atau aparatur tidak merasa memiliki negerinya, ya akhirnya dia berbuat korupsi, diambil keuntungan. Sense of belonging. Ya, betul Bang Haji. Dan satu lagi Bang Haji, kalau kemudian ketika diberi, pejabat itu menerima, maka itu kejahatan dalam jabatan, itu perbuatan korupsi. Jadi yang memberi dan menerima itu kejahatan tidak pidana korupsi. Dan korupsi jenisnya banyak Bang Haji. Nah, kalau dalam hadis itu pernah dinyatakan Rasulullah, ar-rashi murtashi finnar. Yang menyuap, yang disuap masuk neraka. Gitu. Masuk neraka. Jadi mestinya yang menyuap, yang disuap masuk penjara, mestinya kan gitu. Penjara. Neraka lebih berat loh Bang Haji. Iya. Dahsyat memang. Dan gini Bang Haji, bicara terkait dengan praktek korupsi. Praktek korupsi itu kan pengkhianatan. Kenapa? Orang yang berbuat korupsi pastinya pejabat atau aparatur. Masa sih ada masyarakat biasa terima suap? Nggak mungkin Bang Haji. Dia nggak punya kewenangan. Kenapa dia kemudian disuap? Karena dia punya kewenangan. Dari mana kewenangannya dia? Dari negara. Kenapa negara memberi kewenangan kepada dia? Karena negara dibentuk dengan tujuan untuk mencapai tujuan negara sebagaimana dimaksud dalam konstitusi Bang Haji. Di antaranya memajukan, mensejahterakan, mencerdaskan, dan banyak lain lagi. Ketika kemudian yang dia untuk mencapai tujuan negara itu, maka diberikanlah kewenangan. Kewenangan ketika disalahgunakan dan kemudian dipertukarkan dengan imbalan, dipertukarkan dengan keuntungan pribadi atau orang lain, itu adalah kejahatan korupsi. Itu pengkhianatan Bang Haji. Itu luar biasa. Tapi memang kesadaran inilah yang harus dipahami. Sehingga orang kalau berbuat korupsi harusnya dia rugi. Harusnya dia malu. Itu sesuatu hal yang sangat buruk sekali. Gitu Bang Haji. Jadi pemirsa, bahwa korupsi itu menurut Bung Novel ini sebuah kejahatan, sebuah pengkhianatan. Karena tadi waktu di luar sana, saya bicara sama Bung Novel, dia bilang orang yang korupsi itu tidak punya sense of belonging, rasa memiliki negara. Sampai beliau memberikan satu analogi. Misalnya ada orang yang memiliki rumah, ya, satu keluarga ini. Kalau ada di antara anggota keluarga yang tidak memiliki sense of belonging terhadap rumah itu, mau bocor, masa bodo amat, mau rusak temboknya, nggak peduli catnya. Nah, beliau mengutarakan analogi kayak gitu. Jadi ketika seorang pejabat tidak memiliki sense of belonging, rasa kepemilikan negara, dia nggak peduli. Negara mau hancur, mau yang penting saya makmur, yang penting saya kaya, yang penting saya happy. Nah, ini memang sebuah pengkhianatan terhadap bangsa, negara, dan agama sebetulnya. Jadi dibentuknya KPK itu independen ya? Independen Bang Haji. Ya sebetulnya. Waktu dulu, sekarang enggak lagi. Ya, makanya dulu independen. Sekarang di bawah presiden kan. Sekarang mestinya iya, karena jadi rumpun eksekutif. Ya. Jadi termasuk eksekutif ya? Ya, sekarang eksekutif. Oke. Nah, jadi tujuan dibentuknya KPK adalah untuk katakannya sebagai apa ya, daripada penegak hukum ini, kepolisian, kejaksaan, kehakiman ini sebagai apanya ya,
trigger mekanisme. Trigger mekanisme untuk betul-betul membersihkan negara ini, ekonomi, perekonomian khususnya, agar menjadi sesuai dengan undang-undang dasar kita, adil, makmur, gemah, ripah, lojinawi lah, lojinawi. Gitu. Nah ini saya ingin bertanya kepada Bung Novel ini. Ada satu peristiwa yang sangat mengejutkan bangsa Indonesia, ya. Terutama rakyat yang sangat mendambakan tegaknya hukum, sangat mendambakan kemakmuran, yang sangat mendambakan bersihnya korupsi dari negara ini. Tiba-tiba Anda pernah diserang oleh orang sehingga mata Anda, mohon maaf, cacat sampai sekarang. Nah ini menjadi viral dari seluruh Indonesia, ya, dan mereka ikut marah terhadap peristiwa ini. Bagaimana ini satu indikasi bahwa ada oknum-oknum tertentu yang tidak suka penegakan hukum. Ada oknum-oknum merasa terancam mungkin, maka dilakukanlah ini. Itu analisa umumnya seperti itu. Bagaimana peristiwa itu terjadi misalnya? Jadi begini Bang Haji, memang kalau bicara terkait dengan kenapa saya dulu diserang begitu, untuk menggambarkan dulu Bang Haji, ya. Saya sangat yakin bahwa saya diserang itu karena menangani kasus-kasus besar. Dan memang saya nggak perlu sebut nama kasus-kasusnya ya Bang Haji, ya. Dan beberapa kemudian berhasil membuat kasus-kasus besar tertentu tidak tuntas ditangani. Tidak tuntas? Tidak bisa tuntas, karena waktu itu yang seharusnya bisa tuntas, kemudian saya diserang, dan itu membuat mempengaruhi dan tidak bisa dilakukan dengan tuntas. Dan itu merugikan Bang Haji. Jadi kalau kita mau lihat dari praktek-praktek korupsi yang besar, itu tentunya melibatkan orang-orang yang punya pengaruh, orang-orang besar. Dan biasanya itu terkait dengan kerugian keuangan negara yang nilainya besar. Bukan hanya itu Bang Haji. Beberapa kasus itu berhubungan dengan tujuan negara, tujuan pemerintah untuk membuat suatu kebijakan yang dampaknya akan sangat besar sebenarnya. Tapi karena itu kemudian dilakukan praktek korupsi, maka dampak itu nggak akan terjadi. Jadi gambarannya begitu Bang Haji. Dan ketika bicara terkait dengan orang-orang yang punya pengaruh besar, terkait dengan uang besar, maka ketika terancam, upaya perlawanannya luar biasa. Dan Bang Haji, kalau kita melihat dari penyerangan kepada saya waktu dulu, itu saya mengetahui itu sekitar 2 minggu sebelum saya diserang Bang Haji. Jadi bukan tiba-tiba saya diserang terus saya nggak tahu, begitu tidak. Bahkan tetangga-tetangga saya waktu itu sempat mempotret orang-orang yang sedang mempersiapkan atau merancang penyerangan. Artinya itu mudah sekali harusnya diusut. Dan kemudian orang yang hari itu menyerang, karena saya diserangkan waktu itu saya sedang sholat subuh di masjid, dan ketika pulangnya diserang. Orang yang mau menyerang itu melakukan pengamatan terlebih dahulu. Dan ketika melakukan pengamatan, baik di hari H penyerangan atau H-1, H-2, itu orang itu bertemu dengan beberapa tetangga yang orang itu melihat pelakunya. Penglihatannya bukan sekelebat, tapi seperti interaktif, seperti ada mengamati begitu. Jaraknya pun dekat gitu ya Bang Haji. Jadi menggambarkan pengungkapannya seharusnya nggak sulit seharusnya. Tapi memang saya yakin ini banyak faktor-faktor tertentu yang membuat itu kemudian dijaga untuk tidak bisa diungkap dengan benar gitu Bang Haji. Dan dampak dari penyerangan itu barangkali orang-orang itu berkeinginan agar membuat orang-orang lain atau teman-teman saya, baik yang di KPK, di kepolisian, di kejaksaan, yang mau betul-betul berjuang karena punya kepentingan rasa memiliki negeri ini, itu kemudian jadi takut untuk berbuat. Bayangkan orang yang memberantas korupsi diberantas Bang Haji. Jadi kan lucu ya. Dan kemudian tidak dilindungi. Padahal kita punya ratifikasi dari konvensi UNCIC contohnya. Di situ dimandatkan untuk dibentuk adanya lembaga anti korupsi yang independen dan diberikan kewajiban untuk melindungi aparaturnya lah gitu, petugasnya lah yang menjalankan tugas di situ. Diwajibkan melindungi, tapi faktanya tidak melindungi dengan cara yang benar. Melindungi kan bisa sebelum, saat, dan setelah. Setelah caranya bagaimana? Tegakkan hukum yang benar. Saya menyampaikan ini agar tentunya bukan menakut-nakuti Bang Haji, tapi satu hal saya ingin menggambarkan bahwa kita nggak boleh takut sama orang yang berbuat jahat.
Ini Bang Haji, barangkali orang saya sering ditanya lah Bang Haji, kenapa kok kemudian Anda bilang bahwa semua itu Allah yang ngatur, tapi kemudian Anda diserang? Buktinya Anda luka. Gitu. Saya lukanya itu Bang Haji, waktu itu muka saya menduga nggak bisa kembali, tapi alhamdulillah kembali. Saya menduga hancur muka, tapi kemudian perawatan yang dilakukan oleh dokter ahli luka bakar, alhamdulillah bisa kembali. Iya, kembali ya. Mata yang tadinya dua-duanya kena kerusakan Bang Haji, karena yang kiri 95% kerusakannya, yang kanan sekitar 70%. Alhamdulillah yang kiri waktu itu dioperasi dengan cara begini dan bisa membaca. 2 tahun kemudian nggak bisa lagi. Yang kanan yang tadinya sudah posisi tinggal 5%, alhamdulillah sekarang saya bisa melihat Bang Haji. Bisa melihat. Artinya membaca pun udah bisa gitu. Artinya banyak hal yang kemudian bisa diperbaiki. Dan yang paling penting gini Bang Haji, saya sangat yakin bahwa apapun yang terjadi pasti itu takdir Allah. Dan takdir Allah pasti baik. Karena apa? Allah itu sayang kepada hambanya melebihi ibu kandung sayang kepada anaknya. Ibu kandung disuruh nyuapin anak dengan nasi basi pun nggak mau. Dikasih uang deh, suapin nasi basi, nggak bakal mau. Apalagi kesusahan yang lain gitu Bang Haji. Oleh karena itu yang membuat saya kemudian, ya barangkali memang umur dari waktu mata kiri saya udah habis gitu kan Bang Haji. Jadi saya akan melakukan dengan cara positif dan santai. Dan sampai hari ini pun saya tetap berupaya untuk bisa berkontribusi dalam upaya pemberantasan korupsi. Begitu juga dengan mendorong agar orang-orang berani mengambil peran dan tidak takut dengan orang-orang yang berbuat jahat. Gitu Bang Haji. Baik, pemirsa, bahwa kita dapat pelajaran dari sini bahwa tadi Bung Novel mengatakan koruptor itu dilakukan oleh orang-orang jahat. Orang-orang jahat ini pasti menjadi virus benalu daripada kemakmuran sebuah bangsa. Melawan orang jahat adalah suatu ibadah yang besar. Ya. Tapi risikonya seperti kita lihat Bung Novel ini diserang. Ada satu firman Allah SWT, Bung Novel, yang mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kamu orang-orang yang sungguh-sungguh menyerukan kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, ya. Dan itulah orang-orang yang beruntung. Di sini ada wa ulaikumul muflihun. Jadi menyeru kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, itu kata Allah, mereka orang yang beruntung. Artinya tidak beruntung orang yang pasif, tidak melakukan sesuatu kebaikan atau menyeru kebaikan kepada kebaikan. Tidak beruntung orang yang tidak mencegah kemungkaran, padahal dia bisa melakukannya. Maka Nabi SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Wa dzalika dhaful iman." Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan yad. Yad itu tangan sebagai perumpamaan daripada kekuasaan, kompetensi. Biyadih, ya, dengan kompetensimu. Kalau Anda dari KPK dengan tugas, kewenangan di KPK. Fa'ilam yastati fa bilisani, kalau bukan petugas, bukan pejabat, fa bilisani, dengan ucapan. Nah, misalnya maka tadi dikatakan jangan takut melawan orang-orang jahat. Apa kapasitas kita gitu ya. Bukan pejabat. Oke, kamu bisa ngomong. Itu tidak baik, itu salah, itu nggak boleh. Itu misalnya ya. Kalaupun nggak bisa juga, fa bi qalbi. Maka dengan hati, apa itu? Minimal jangan pro kemungkaran, jangan pro kejahatan, jangan apalagi mendukung kejahatan. Minimal itu. Berdoa kepada Allah SWT agar kemungkaran itu hilang. Nah jadi Bung Novel tadi telah memberikan pelajaran kepada kita bahwa mencegah kemungkaran, melawan orang jahat itu jangan takut katanya. Karena tidak akan Allah pasti akan sayang sama hambanya. Misalnya tadi dijelaskan ada satu hikmah. Allah sayang hambanya ini melebihi orang tua sayang ibunya.
Lah kok lebih sayang anaknya. Kok saya celaka gitu kan? Kok katanya Allah lebih sayang. Nah sebetulnya yang sering kali kita baca dalam Al-Quran itu wa asa an takrahu syai'an wa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sangat boleh jadi yang kamu tidak sukai itu ada baiknya buat kamu gitu ya. Dengan sangat boleh jadi yang kamu sukai itu nggak bagus buat kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu. Kamu nggak tahu what will happen next gitu kan. Nah jadi kehilangan kaki, kehilangan tangan, kehilangan mata dan sebagainya itu adalah pasti ada hikmah di belakang itu. Yang dengan itu akan menjadi sebuah kebaikan buat kita yang kita nggak sadari dan kita akan sadari next setelah itu. Oh ternyata begitu. Nah, tetapi bahwa mencegah kemungkaran itu mencegah kejahatan itu memang ada risiko. Ya. Kalau amar ma'ruf menyuruh kepada kebaikan, ini aman ini. Nggak ada orang marah gitu ya. Tapi ketika koruptor lo mau singgung, lo mau tangkap, wah, gua hajar lo kan. Pendaringan gua rusak nih. Bandar narkoba kita mau ini, wah, lah mereka melawan. Untuk melindungi, menjaga penghasilannya kan. Maka ada risiko di situ. Nah itu yang dimaksud, yang jihad, namanya jihad itu berjuang itu, bersungguh-sungguh artinya jihad itu. Tidak hanya jihad kita, bukan hanya jihad dengan senjata. Betul. Berjuang menegakkan kebenaran itu jihad konstitusi, jihad juga. Melawan orang-orang jahat seperti koruptor ini juga satu jihad yang luar biasa. Semua kita punya kewajiban untuk itu. Betul. Menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Kalau mau bangsa ini menjadi baik. Bukan itu, Bung? Betul, Bang Haji. Dan menarik sekali yang disampaikan Bang Haji tadi. Saya juga belajar tadi, saya simak semuanya tadi, Bang Haji. Dan orang begini, Bang Haji. Orang kebanyakan itu khawatir ketika berbuat kebaikan nanti dapat kesulitan. Kan banyak begitu. Saya khawatir berbuat baik dapat kesulitan. Ya, orang contohnya gini, Bang Haji. Ada mau amar ma'ruf nahi mungkar contohnya. Ada praktek pungli. Yang paling mudah aja, Bang Haji. Ketika dia kemudian komentar terus kemudian melaporkan atau kemudian bersikap dengan situasi yang nggak benar tadi, kemudian dia mendapatkan kesulitan gitu. Padahal, dan contoh itu Bang Haji, dan banyak lagi contoh-contoh kesulitan yang lain. Orang lupa bahwa kesulitan itu bukan suatu kondisi di mana harus ditakuti. Setiap kehidupan kita itu ada kesulitan, Bang Haji. Orang kita sekolah saja itu kesulitan. Sekolah harus berangkat ke sekolah pagi-pagi, kadang dapat PR pula kan, dan dapat kesulitan. Tapi belum pernah saya satu kali pun ada pelajar atau mahasiswa yang berangkat sekolah, masuk kuliah, dia bilang sama dosennya atau sama gurunya, saya mau belajar semuanya, tapi tolong jangan beri saya ujian, karena saya nggak mau dapat kesulitan. Nggak pernah ada, Bang Haji. Pernah, Bang Haji? Nggak pernah. Pasti orang itu akan senang mendapatkan ujian. Karena yang pertama, dia diyakini mampu, layak untuk dapat ujian. Yang kedua, ujian itu menjadi jalan untuk meningkatkan diri. Gitu, Bang Haji. Jadi, melihat cara itu, ini kita mesti harus paham bahwa kesulitan itu bukan harus sesuatu yang ditakuti. Bahkan kalau kita lihat, Bang Haji, dalam perspektif atlet sekalipun. Atlet itu untuk bisa hebat, dia pasti latihannya berat. Contohnya kita melihat pemain bola Cristiano Ronaldo gitu ya, atau siapa Messi atau siapa. Orang senang menjadi pemain bola yang hebat. Tapi barangkali kalau dilihatkan bagaimana mereka ini latihan, nggak jadi dah. Nggak mungkin dia hanya duduk-duduk minum minuman-minuman yang seger gitu kan, terus mager di rumah, terus jadi pemain hebat, nggak mungkin. Prosesnya pasti berat. Tapi proses yang berat ini ketika dilalui menjadi pendidikan, menjadi pelatihan dan membuat kita menjadi kuat, jadi hebat dan sukses. Setelah pun dia sukses, nggak mungkin ada Cristiano Ronaldo, saya sudah hebat, saya lawannya yang pemain bola kampung aja deh gitu. Biar saya hebat terus gitu. Nggak mungkin, Bang Haji. Dia akan mencari lawan yang hebat juga. Akan terus berlatih. Nah, disitulah kehidupan, Bang Haji.
Begitu juga dengan kita ini sebagai seorang manusia, sebagai seorang muslim apalagi. Ketika kita merasa bahwa kita bisa amar ma'ruf nahi mungkar, bisa berbuat kebaikan untuk orang lain, tantangannya adalah kita mau berbuat apa tidak. Kita mau menghadapi kesulitan apa tidak. Kita mau enak-enakan saja atau kemudian mau mengambil beban, mau mengambil tanggung jawab, mau berbuat sesuatu untuk melakukan perubahan kebaikan gitu kan Bang Haji. Jadi ketika kemudian kesadaran itu ada, maka orang akan bersemangat berbuat. Tadi saya sebelum di sini tadi, Bang Haji tadi beritahu saya bahwa orang itu orientasinya jangan hasil. Kalau orientasinya hasil, maka nggak baik. Tapi kalau orientasinya kepada proses berbuat, maka dia akan bisa berbuat kebaikan dengan senang. Berbuat dengan terus-menerus. Dan membangun optimisme, semangat, dan pasti akan jadi hebat. Karena tanggung jawab kita bukan pada hasil kan gitu ya Bang Haji ya. Pada proses. Pada proses. Kalau proses, pilihannya tadi, kita mau mengambil untuk berbuat atau hanya diam. Kalau diam berarti kita pada proses kita akan kalah, kita rugi. Betul. Tapi kalau berbuat, seandainya nih, saya Bang Haji, saya sering diberitahu sama beberapa kawan lah. Ngapain berjuang memberantas korupsi? Kau berantas korupsi, korupsi masih banyak, katanya Bang Haji. Kau berbuat korupsi, nggak ada perubahan apa-apa, katanya. Saya bilang, fokus saya adalah berbuat. Seandainya berbuat masih belum ada perubahan, nggak apa-apa, kita ulangi lagi. Toh setiap perbuatan kita lakukan, pastilah ada kebaikan dan pahalanya juga di tiap perbuatan. Pahala kan tidak nunggu hasil kan Bang Haji ya. Tapi nunggu dari apa yang kita buat. Nah dengan begitu, kita akan senang hati, tidak perlu khawatir. Kembali lagi tadi Bang Haji, soal resiko. Kadang-kala orang mikir resiko dan lain-lain. Dalam perspektif saya Bang Haji, saya punya beberapa pengalaman bekerja yang resiko tinggi Bang Haji. Dan kemudian saya mengambil kesimpulan dan saya menjadi belajar bahwa takdir Allah itu betul-betul pakem dan kuat sekali. Tidak mungkin terjadi kecuali yang Allah takdirkan. Bahkan kadang-kala dalam logikanya harusnya terjadinya A, ternyata nggak terjadi. Kalau cerita serem-serem ya Bang Haji, saya nggak mau cerita yang serem-serem biar orang pemirsanya nggak terlalu melihat situasi yang serem. Tapi pada dasarnya, ketika kita kemudian melihat dalam perspektif tadi, maka orang memandang resiko itu akan relatif. Kenapa? Karena ada takdir tadi. Bukankah kita ketika di sini pun gempa bumi bisa saja kerubuhan bangunan meninggal juga. Artinya resiko itu betul-betul dipahami sebagai sesuatu hal yang harus dimitigasi, diantisipasi dan membuat kita harus hati-hati. Tapi tidak terus kemudian jadi takut atau kemudian tidak berbuat. Nah, ketika kita memahami itu, maka yang paling penting adalah bagaimana kita membangun keimanan. Kalau kita percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, betul-betul paham dan sadar bahwa segala sesuatu itu Allah yang atur. Bahwa Allah punya kekuasaannya yang nggak terbatas. Bahwa tidak ada orang-orang hebat. Contohnya ada penjahat-penjahat hebat yang bisa kalau kita berbuat nanti dia bisa ngapa-ngapain kita. Nggak mungkin. Dia bisa bunuh kita. Nggak mungkin. Saya pernah Bang Haji, saya suatu hari ketika saya di Singapura masih perobatan mata, saya dibilang, Novel kamu jangan pulang dulu. Ada pejabat lah Bang Haji, atau mantan pejabat level menteri lah gitu ya. Dia bilang, jangan pulang dulu. Kalau pulang, nanti kamu dibunuh. Saya bilang, saya pastikan tidak mungkin orang itu bisa bunuh. Siapapun tidak akan bisa bunuh saya. Dia bingung. Loh, kok nggak bisa bunuh? Kamu punya pasukan? Enggak. Kamu dikawal? Enggak. Kok nggak bisa dibunuh? Lah mati kan takdir. Kadang-kadang gitu kan nggak dipahami Bang Haji. Padahal dalam pelajaran dasar orang tahu dalam agama Islam, mati takdir. Salah satu hal yang mengenai takdir soal kematian. Dan tidak mungkin orang bisa mati kecuali takdirnya mati gitu Bang Haji. Ketika orang kemudian takut dengan sesuatu hal yang yang sudah ditakdirkan kan lucu Bang Haji. Jadi memahami itu bisa lebih tepat, bisa relevan kalau kita punya dasar keimanan yang sudah baik. Dan kemudian dengan dasar keimanan itu kita punya kesadaran bahwa kalau kita tidak mengambil peran untuk berbuat, untuk dalam proses tadi, berbuat kebaikan, maka kita yang rugi. Karena waktu terbatas, kesempatan juga terbatas. Jadi tidak selalu, mungkin kita masih punya waktu, umur kita panjang, tapi kesempatannya sudah nggak ada lagi. Barangkali hal begitu Bang Haji. Dan kemudian kalau kita berbuat dan kita sadar bahwa fokus kita bukan kepada hasil, tapi proses,
Walaupun proses kita bisa berstrategi, mengatur cara, membuat sistematis mungkin agar apa yang kita lakukan bisa lebih baik dan lebih teratur, peluang menjadi lebih berhasilnya menjadi lebih besar gitu kan Bang Haji. Tapi kita fokus dengan perbuatan. Dengan begitu kita akan menikmati apa yang kita lakukan dan akan senang. Apapun yang terjadi kita akan senang karena kita hanya cukup memastikan bahwa kita berbuat kebaikan. Setelah itu lakukan. Gitu Bang Haji ya. Pemirsa, menarik sekali. Ini kita dapat satu pelajaran yang hakiki sekali menurut saya mengenai orientasi. Orientasi itu tujuan hidup ya. Makanya seandainya kita memang orang-orang bertuhan, orang beriman ya, bahwa kita akan melaksanakan yang Tuhan itu perintahkan kepada kita. Ya. Nah Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun gitu. Tidak aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk mengabdi kepada aku, untuk beribadah. Nah beribadah kepada Allah itu bagaimana? Artinya mengabdi kepada Allah itu bagaimana? Dalam setiap profesi kita. Tadi profesi beliau sebagai pencegah korupsi, penangkap koruptor. Itu bagaimana mengabdi kepada Allah dalam profesi seperti itu. Nah artinya dia laksanakanlah tugas itu tanpa terjebak kepada suap menyuap misalnya kan seperti itu. Nah tapi kamu di risiko, kamu nanti diserang, mata kamu karena kamu bisa dibunuh. Oke, katakanlah kita dibunuh. Yeah. Kalau orientasi kita Allah, kalau orientasi kita akhirat, ya itu dibunuh itu satu sukses yang besar. Karena itu syahid. Orang mati syahid itu luar biasa. Nggak melalui proses apalagi ya, penghakiman lagi. Ini yang harus dipahami oleh kita semua bahwa kita tanya diri kita, untuk apa kita hidup? Kalau kita tahu hidup kita ini hanya untuk mengabdi kepada Allah, maka kita akan mampu melaksanakan perintah Allah mencegah kemungkaran tadi. Kalau kita sadar bahwa dunia ini cuman dunia mazra'atul akhirah, cuman ladang akhirat saja, bukan tempat mengambil hasil, tapi ini tempat bertanam. Kita akan nanti menuai hasilnya itu di akhirat. Kita berbuat baik di sini, melakukan hal yang positif di sini, kita akan memetik itu nanti pada kehidupan setelah kematian. Jadi bukan ini dunia yang sebentar yang kita jadikan orientasi. Kalau dunia yang sesaat ini kita jadikan tujuan, maka kita akan menjadi orang-orang yang tidak punya jiwa besar, akan menjadi orang-orang instan, tidak menjadi orang-orang yang punya kepribadian, tidak menjadi orang-orang yang peduli kepada berbagai macam kemaslahatan. Maka sampai Allah mengatakan kal amal hum adall. Orang yang tidak peduli dengan kebaikan, membiarkan berbagai kemungkaran seperti binatang, bahkan lebih sesat dari binatang. Orang yang berorientasi pada dunia, kal-an'am bal hum adall, lebih sesat dari binatang. Oleh karena itu sejauh kita berorientasi kepada akhirat, saya ingin mencapai kebahagiaan dunia akhirat, spesial akhirat. Wabtaghu fima ataqallahu darul akhirah, wala tansa nasibaka minad dunya. Capailah dengan apa yang aku berikan kepada kamu negeri akhirat. Apa yang Allah berikan ini. Gunakan semua itu, umur kita, ilmu kita, harta kita, jabatan kita untuk kebahagiaan akhirat. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupakan nasibmu di dunia. Artinya dunia ini bukan primer gitu. Hal yang sekunder saja gitu. Jadi kira-kira inilah yang tadi diberikan kepada kita semua pelajaran bahwa beliau siap menerima risiko daripada penegakan hukum yang benar demi kemakmuran bangsa Indonesia, demi kemakmuran rakyatnya. Maka para koruptor ini harus dicegah, harus dihukum. Ini satu amal soleh yang luar biasa dan beliau siap menerima risiko apapun. Karena itulah bahwa kehidupan sebenarnya not now in the world, bahwa next setelah kematian ini. Kira-kira itu yang beliau paparkan kepada kita. Nah, semoga ini mengenai penguat kita bahwa
Jadilah orang-orang yang peduli, minimal dengan kapasitas masing-masing, entah di rumah tangga kita, lingkungan masyarakat kita, tetangga kita. Jadilah orang yang penegak kebenaran, yang menyuruhkan kepada kebenaran dan mencegah berbagai macam kemungkaran. Itulah hidup yang benar, itulah happiness. Kira-kira begitu, Bung Novel. Ya. Barangkali ada closing statement dari Anda untuk pemirsa. Ya, begini Bang Haji. Kalau kita lihat bahwa orang berbuat korupsi, pada dasarnya dia mendapatkan keuntungan sedikit dan dampaknya besar sekali. Keuntungan sedikit, dampaknya besar sekali. Okay. Contohnya begini, ketika kita melihat praktek perizinan contohnya, perizinan dan kemudian pejabatnya terima suap, dan kemudian gara-gara terima suap itu proses eksploitasi atas sumber daya alam dilakukan dan hancur, dampaknya luar biasa. Nilai kerugiannya mungkin nilainya 1.000 gitu. Dia dapat nilainya paling 1 atau mungkin kurang dari itu. Kalau dibandingkan antara apa yang dia dapat dengan dampak kerugiannya begitu besar. Dan kerugiannya ini biasanya panjang. Jadi kalau melihat dari begitu parahnya, maka sebetulnya orang berbuat korup itu orang yang tidak berakal. Terus yang kedua, tidak berakal. Tidak berakal. Karena dia dapat kecil dan membiarkan orang merampok harta yang besar gitu. Jadi tidak berakal. Yang kedua, kalau kita melihat dari orang yang berbuat korupsi, korupsi itu pada dasarnya kerusakan mental. Ketika orang mentalnya rusak, dia berbuat korupsi. Kalau mentalnya sehat, akalnya masih waras, dia nggak akan mau berbuat korupsi. Betul. Karena korupsi itu kan pengkhianatan, menggagalkan suatu amanat gitu. Amanah dilepas gitu. Dan kemudian merusak harkat dan martabat. Karena orang yang berbuat korupsi itu dia sedang merusak dirinya. Kalau seandainya orang yang berbuat korupsi itu masih muda, maka dia sedang menggadaikan masa depannya dengan kehidupan yang sekarang dengan nilai yang kecil. Karena seperti apapun orang ketika dia berbuat korupsi, dia akan cepat atau lambat dia akan ketahuan. Bisa jadi dia tidak dihukum, tapi dia akan kehilangan kepercayaan. Orang tidak percaya sama dia. Tapi sebaliknya, orang yang menjaga kejujuran, orang yang menjaga integritas, menjaga amanah, maka dia sedang menginvestasikan masa depannya dengan sangat besar. Dan tidak hanya itu, tapi juga kepada keluarganya dan keturunannya. Menjadi keteladanan. Nggak mungkin orang berbuat korupsi terus kemudian mengajarkan keteladanan kepada anak-anaknya. Keteladanan apa lagi yang diajarkan. Jadi begitu luar biasa dan nilai dari suatu kehormatan dan harkat martabat seorang manusia. Jadi belum lagi kita sedang berbicara dampak dari korupsi yang membuat orang banyak susah. Begitu luar biasa. Jadi dengan memahami itu, ditambah satu lagi Bang Haji, mengkorelasikan antara pemahaman rezeki. Orang berbuat korupsi itu dia dia ingkar dari takdir. Bukankah rezeki itu bagian dari takdir? Tidak mungkin orang mati ketika rezekinya belum habis sama dia. Dan rezeki kita tidak mungkin bisa diambil orang. Karena Allah sudah memberikan takdir, menakdirkan kepada kita satu rezeki, dan rezeki itu untuk kita. Kalau orang kemudian menyadari bahwa seolah-olah dengan dia berbuat korupsi, itu mengambil, mumpung masih hidup, dia mengambil rezeki-rezeki yang lain, itu tidak masuk akal gitu. Jadi ketika dia berbuat korupsi, pasti dia nggak punya keimanan. Dia nggak percaya dengan apa yang Allah janjikan. Dengan begitu, sudahlah dia membuat kerusakan, dapatnya sedikit, membuat kerugian yang begitu besar atau menguntungkan orang yang begitu besar, itu kan nggak berakal itu Bang Haji. Dan kerugiannya juga membuat kesusahan orang banyak. Bisa jadi terus-menerus, karena kalau kerusakan alam kan bisa berdampak generasi ke generasi. Dapat dosa jariah barangkali, bukan amal jariah. Yeah. Dan lagi merusak harkat martabat dan keturunan keluarganya, dan bisa jadi keturunannya. Artinya itu membuat kerugian yang begitu besar. Maka dengan kita punya kesadaran, kita memperbaiki keimanan kita dan ketakwaan kita, maka kita akan bisa menjaga diri kita untuk tidak berbuat jahat, terutama kejahatan yang korupsi yang saya katakan tadi. Dan kemudian dengan kita tidak berbuat korupsi, maka kita punya peluang untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar.
Nggak mungkin orang berbuat korupsi semua amar ma'ruf nahi mungkar, Bang Haji. Gimana caranya orang dia berbuat jahat gitu kan. Jadi dia nggak kehilangan peluang untuk berbuat kebaikan dan kehilangan peluang untuk berjihad, untuk bersungguh-sungguh mengupayakan berbuat kebaikan yang itu mempunyai nilai pahala yang begitu besar. Jadi kerugiannya begitu banyak, Bang Haji. Maka saya perlu sampaikan agar ada kesadaran dan kita betul-betul punya kesungguhan untuk menghindari dan menjauhi dari praktek-praktek korupsi di bidang apapun dengan cara apapun. Gitu, Bang Haji. Baik pemirsa, jadi kesimpulannya bahwa kita bersyukur ini menjadi warga negara Indonesia, bangsa Indonesia yang dasarnya adalah Pancasila nih. Di mana core-nya sila ketuhanan. Jadi mungkin besok memang seharusnya ini semua pejabat harus ditatar Pancasila benar-benar nih. Not just lip service gitu loh. Bukan sekedar ucapan doang, tetapi bukan slogan saja. Tapi dites dulu nih sila-silanya nih. Benar nggak sila ketuhanannya nih? Kalau sila ketuhanannya benar, kemanusiaan yang adil dan beradab tegak. Persatuannya bisa tegak. Keadilan sosialnya bisa tegak. Jadi kalau ketuhanannya rusak, sila pertama rusak, semuanya akan rusak. Kira-kira itulah yang bisa kita petik malam ini pelajaran dari kehadiran Novel Baswedan. Marilah kita jadikan diri kita sebagai warga negara yang baik, hamba-hamba Allah yang baik, yang bisa bermanfaat untuk orang banyak, untuk bangsa dan negara dan agama. Kira-kira itu. Terima kasih Bung Novel. Terima kasih atas pemirsa Forsa. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun sebelumnya, ini tadi bisikan Roma. Bincang asik bareng Roma. Nah sekarang ada bingkisan Roma. Waduh, terima kasih. Ini ada sarung Bang Haji. Terima kasih Bang Haji. Wah, luar biasa. Terima kasih, ini keren sekali nih Bang Haji. Oke, sekarang. Ya, Bang Haji.